15 yang memang ada gitu ya. Oke, baik, tak berpanjang lebar ya itu harapan saya ya. Jadi teman-teman bisa melihat dan juga membandingkan ya bagaimana teori dan juga eh, implementasi dari kurikulum yang berbaku ya. Sehingga eh, ilmu, kemudian pengalaman-pengalaman ya dan apapun itu ya dari hasil observasi itu ke depannya bisa dikembangkan ya pada mata kuliah selanjutnya ya. Oke, dipersilakan untuk selanjutnya kepada setiap kelompok nanti untuk kami berikan ya. Saya sudah sharing kepada Raihan ya. Kurang lebih itu 20 menit ya untuk setiap kelompok mempresentasikan bagaimana hasil observasinya. Kemudian nanti dari hasil presentasi ini, tolong nanti dibuatkan video YouTube-nya ya, dan nanti dikombinasikan dengan kemarin aktivitas kegiatan observasi. Kalaupun itu misalkan ada dokumentasi, baik itu berupa video maupun berupa foto, itu nanti bisa digabungkan gitu ya. Sehingga akan menjadi satu gitu ya, bahwa kegiatan proyek dari kajian kurikulum ini ya berupa hasil observasi dan juga bagaimana teman-teman mempresentasikan hasil dari observasi tersebut. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan ya untuk permulaan. Ya, untuk selanjutnya nanti eh, setelah kelompok pertama dilanjutkan untuk kelompok berikutnya gitu ya. Nah, nanti saya akan menilai baik itu secara pribadi ya pada saat teman-teman melakukan presentasi dan juga saya akan menilai dari eh, laporan hasil observasi tersebut serta outputnya ya output baik berupa itu videonya maupun berupa posternya ya. Demikian saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya tolong nanti untuk Raihan memandu ya aktivitas presentasi selanjutnya. Ya, terima kasih. Bisa langsung mulai presentasi aja untuk kelompok satu. Baik, sebelumnya saya izin share screen. Izinkan saya memulai presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bu Ati dan kepada PJ itu Renan dan Bella yang telah memberikan kesempatan untuk kami kelompok satu untuk mempresentasikan laporan observasi. Baik, eh, kami kelompok satu sendiri melakukan observasi itu di SMK Negeri 41 Jakarta. Untuk anggota kelompok kami sendiri ada 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Al-Afid Manjubil Geza, lalu yang kedua ada Alvito Noval Herbiansyah, lalu yang ketiga ada Bella Zakia, yang keempat ada Ilma Afrisha, dan yang terakhir yang kelima ada Nara Zata Aman. Untuk selanjutnya eh, kami ada 6, yaitu ada pertama ada profil sekolah, yang kedua ada waktu observasi, yang ketiga ada kerangka dasar kurikulum, yang keempat ada struktur kurikulum, yang kelima ada penggunaan silabus, yang keenam ada pedoman mata pelajaran. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, Baik, terima ya. kasih atas pembukaannya. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan presentasinya. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai profil sekolah SMK Negeri 41 Jakarta. SMK Negeri 41 Jakarta merupakan sekolah menengah kejuruan negeri yang telah berakreditasi A dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sekolah ini berlokasi di Jalan Marga Satwa, Komplek 5, Pondok Labu, dan Jakarta Selatan. SMK Negeri 41 menawarkan 4 program keahlian, yaitu akuntansi keuangan lembaga, bisnis daring dan pemasaran, otomatisasi tata kelola perkantoran, serta multimedia.
SMK Negeri 41 Jakarta juga memiliki visi dan misi, di antaranya sebagai berikut. Visi. SMK Negeri 41 Jakarta memiliki visi untuk menjadi sekolah menengah kejuruan yang mampu mencetak lulusan yang berakhlak mulia, memiliki kompetensi yang unggul, serta berkarakter sesuai nilai-nilai bangsa. Selanjutnya, terdapat misi SMK Negeri 41 Jakarta, di antaranya yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik. Yang kedua, membekali siswa dengan nilai-nilai kebudayaan, kesadaran lingkungan, serta karakter yang sesuai dengan Pancasila. Dan yang ketiga, mengembangkan kualitas pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia industri, sehingga siswa mengelola ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Boleh di next. Selanjutnya adalah waktu observasi. Observasi langsung dilakukan pada hari Rabu, 11 Desember 2024, dengan mewawancarai Bapak Hendi Amprianto, SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia Industri dan Dunia Usaha. Wawancara sendiri ini berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam, dari pukul 1 siang hingga 2.30 di ruang kerjanya. Oke, selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Baik, eh, saya akan melanjutkan, yaitu yang mengenai kerangka dasar kurikulum. Nah, kerangka dasar kurikulum di SMK Negeri 41 Jakarta sendiri itu dirancang agar sesuai dengan standar nasional pendidikan dengan menerapkan kurikulum merdeka yang memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum berdasarkan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan silabus yang relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, kurikulum ini mengintegrasikan nilai-nilai karakter berdasarkan Pancasila seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Sehingga tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tapi juga pada penguatan soft skill. SMK Negeri 41 Jakarta juga menawarkan program keahlian yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, seperti akuntansi, pemasaran, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, dan desain komunikasi visual. Nah, lalu lalu yang selanjutnya, untuk memastikan lulusan siap menghadapi tantangan industri. Pengembangan kurikulum dilakukan melalui analisis kebutuhan siswa dan industri, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, dan pihak industri, serta evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya dan memperbaiki kekurangan yang ada. Lalu kami kami sebagai kelompok satu kemarin memberikan sebuah pertanyaan, yaitu pada saat wawancara, yaitu mengenai bagaimana kerangka dasar kurikulum ini menyesuaikan dengan standar nasional pendidikan pada SMK Negeri 41 Jakarta. Lalu jawabannya yaitu kurikulum Merdeka SMK Negeri 41 itu menerapkan kurikulum yang memungkinkan penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Lalu yang kedua, kurikulum di SMK Negeri 41 juga mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang bersumber dari Pancasila. Lalu yang ketiga, ada program keahlian yang relevan. Lalu untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur kurikulum. Di SMK Negeri 41 Jakarta sendiri, itu memiliki struktur kurikulum yang mencakup mata pelajaran wajib dan pilihan. Nah, mata pelajaran wajibnya itu meliputi matematika, bahasa Inggris, atau bahasa asing lainnya. Itu seperti informatika, IPA, IPS, dan mata pelajaran kejuruan. Mata pelajaran kejuruan meliputi dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga, konsentrasi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, ekonomi bisnis dan administrasi umum,
praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur akuntansi keuangan, administrasi pajak, komputer akuntansi, praktikum akuntansi lembaga dan instansi pemerintah, proyek kreatif dan kewirausahaan, serta praktik kerja lapangan atau PKL. Dalam penerapan kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2022-2023, Sekolah SMK Negeri 41 Jakarta memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran dan penyesuaian program keahlian sesuai dengan kebutuhan siswa dan dunia industri. SMK Negeri 41 Jakarta juga menawarkan 4 program keahlian, yaitu akuntansi keuangan lembaga AKL, pemasaran PM, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, MPLB, dan serta desain komunikasi visual DKV. Sebagai bagian penting dari pendidikan vokasi, siswa diwajibkan mengikuti PKL untuk mendapatkan pengalaman langsung di industri. Evaluasi dan penilaian kompetensi siswa dilakukan secara berkelanjutan melalui ujian, tugas, dan proyek yang relevan dengan bidang keahlian masing-masing. Program ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, siap kerja, dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu penggunaan silabus atau yang sekarang itu kita sebut juga dengan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Jadi di sini kita melakukan observasi gitu ya, memberikan pertanyaan kepada Bapak Hendy ya. Jadi menurut Bapak, apakah di SMKN 41 ini sudah memiliki silabus yang terstruktur dan terintegrasi? Jika iya, bagaimana proses pengembangan silabus tersebut, serta bagaimana cara sekolah memantau keefektifan silabus yang sudah dibuat? Nah, dari pertanyaan tersebut, kita mendapatkan jawaban, yaitu di SMKN 41 ini, alur tujuan pembelajaran atau ATP yang terstruktur dan terintegrasi itu sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran ini berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, ATP tersebut ini berfungsi sebagai panduan pembelajaran dan pedoman dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Lalu ada proses pengembangan ATP-nya ini. Pengembangan ATP di SMK 41 ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah kunci. Yang pertama dengan menganalisis capaian pembelajaran atau CP. Jadi di sini guru itu memahami dan menganalisis capaian pembelajaran yang menjadi acuan setiap mata pelajaran. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap tujuan pembelajaran ini dirancang untuk mengarahkan siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan siswa. Jadi di sini guru akan mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa berdasarkan jurusan atau program keahlian yang diinginkan gitu, seperti kompetensi teknis atau hard skill sesuai dengan bidang, dan juga keterampilan kerja atau soft skill seperti komunikasi, kerja tim, dan berpikir kritis. Tujuan dari identifikasi kebutuhan siswa ini yaitu untuk menyusun pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja. Lalu yang ketiga, perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Jadi di sini apa sih yang dilakukan yaitu merancang proyek kolaboratif yang terintegrasi dalam pembelajaran. Tujuan dari P5 ini untuk memperkuat karakter siswa melalui pendekatan konseptual. Contohnya seperti proyek simulasi bisnis, bisnis retail dan di situ ya untuk kemasan produk bagi siswa jurusan di bisnis digital. Yang keempat, pengembangan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini menyesuaikan metode pembelajaran berdasarkan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Tujuannya yaitu untuk mengakomodasi keberagaman siswa di kelas gitu. Boleh di next? Nah, di sini kita juga diberikan jawaban mengenai bagaimana sih sekolah memantau keefektifan silabus atau ATP di SMKN 41. Jadi di sini yang pertama dengan melakukan evaluasi proses pembelajaran. Di SMKN 41 ini melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada ATP dan RPP yang telah disusun, di mana hal ini itu termasuk
kepada penilaian terhadap pencapaian kompetensi siswa. Lalu yang kedua, umpan balik dari siswa dan guru, mengumpulkan umpan balik dari siswa mengenai materi yang diajarkan dan metode pembelajaran yang digunakan. Hal ini tuh dapat membantu dalam menilai apakah ATP ini tuh sudah memenuhi kebutuhan peserta didik. Lalu yang ketiga, analisis hasil belajar. Menganalisis hasil belajar siswa untuk dapat menentukan apakah tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan yang ditetapkan dalam silabus atau ATP. Boleh di next? Lalu ada beban belajar. Jadi untuk beban belajar di sekolah SMK Negeri 41 ini, sekolah menetapkan 48 jam pelajaran per minggu, di mana 1 jam pelajarannya ini tuh berdurasi sekitar 45 menit. Namun untuk siswa kelas 12 mendapatkan praktik kerja lapangan atau PKL dengan 44 jam per minggu. Dan juga untuk jam pelajaran pengembangan karakter atau P5 gitu ya, itu dibedain untuk di kelas 10 itu berjumlah 8 jam pelajaran untuk P5 dan untuk di kelas 11 dan 12 itu hanya 4 jam pelajaran untuk mata pelajaran untuk mata pelajaran IAP. Boleh di next? Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pedoman mata pelajaran. Yang pertama ini ada struktur mata pelajaran. Di SMK Negeri 41 Jakarta, mata pelajaran ini dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama itu ada mata pelajaran umum seperti pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, serta pendidikan jasmani. Lalu yang kedua adalah mata pelajaran kejuruan yang berfokus pada bidang keahlian tertentu sesuai dengan jurusan siswa masing-masing. Contohnya itu seperti jurusan akuntansi dan juga perkantoran. Lalu yang kedua ini ada jam pembelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki alokasi jam belajar yang sudah diatur berdasarkan kelas, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Namun untuk kelas 12, alokasi jam belajarnya itu lebih banyak digunakan untuk kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL, sehingga para siswa mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja. Boleh di next? Lalu yang ketiga ada penekanan kompetensi kejuruan. SMK Negeri 41 memberikan penekanan pada mata pelajaran berbasis kompetensi kejuruan. Salah satu programnya itu adalah proyek kreatif dan kewirausahaan yang bertujuan untuk mendorong siswa menjadi lebih inovatif dan siap menghadapi dunia kerja. Dan program ini juga dirancang agar para siswa mampu mengaplikasikan teori ke dalam praktik nyata. Lalu yang kedua ada praktik kerja lapangan yang memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam dunia kerja. Lalu yang keempat ada pembelajaran berbasis profil Pancasila. Selain materi akademik, pembelajaran juga disisipkan nilai-nilai berbasis profil pelajar Pancasila. Program ini bertujuan untuk mengembangkan karakter dan budaya kerja siswa, sehingga mereka tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga kepribadian yang baik. Boleh di next? Berikutnya ada analisis SKL, KL, dan KD. Tahap pertama ini adalah pengumpulan data. Data ini berupa dokumen standar kompetensi lulusan atau SKL, lalu ada KL dan juga KD yang diperoleh dari sumber resmi seperti dokumen kurikulum yang berlaku di sekolah dan Kementerian Pendidikan. Berikutnya ada analisis keterkaitan. Yang pertama ini keterkaitan antara SKL, KL, dan KD. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis keterkaitan yang bertujuan untuk memastikan SKL dapat dicapai melalui KL dan KD yang ada. Selain itu, kompetensi yang dianalisis mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki para siswa setelah lulus. Lalu untuk berikutnya ada keterkaitan dengan dunia kerja. Kompetensi yang dirancang dalam SKL juga disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini dilakukan agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan siap langsung bekerja di industri yang sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Lalu ada analisis SWOT. Analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat atau ancaman. Yang pertama adalah analisis strength atau analisis kekuatan. Analisis kekuatan tentang peran bagaimana tenaga pendidik dalam mendukung keberhasilan kurikulum di SMK Negeri 41 Jakarta. Peran tenaga pendidik dalam mendukung keberhasilan kurikulum tenaga pendidik di SMK Negeri 41 Jakarta umumnya adalah memiliki keahlian yang relevan dan dengan bidang kejuruannya. Karena mereka mampu untuk memberikan bimbingan berbasis praktik nyata dan teori untuk mendukung penerapan kurikulum merdeka. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bahwa bukti SMK Negeri 41 Jakarta merupakan top 5 SMK negeri terbaik di Jakarta. Yang kedua adalah analisis weakness tentang kendala dalam pelaksanaan kurikulum dan kesiapan tenaga pendidik. Kendala dalam pelaksanaan kurikulum merdeka dan kesiapan tenaga pendidik yaitu tingkat kesiapan guru dalam teknologi. Karena sebagian tenaga pendidik masih membutuhkan pelatihan untuk menguasai teknologi digital dan metode pembelajaran inovatif yang menjadi tuntutan untuk kurikulum merdeka. Jadi next. Lalu ada analisis opportunity tentang bagaimana kurikulum merdeka membantu siswa menghadapi dunia kerja. Tentang untuk membantu siswa menghadapi dunia kerja yaitu kerjasama kerjasama dengan industri. Sekolah memperluas jaringan kerjasama dengan perusahaan dan dunia usaha untuk program praktik kerja lapangan dan sertifikasi keahlian yang membuka peluang siswa untuk bekerja. Nah, SMK Negeri 41 sendiri ini membuka peluang bagi setiap siswa untuk dan bermitra dengan berbagai industri. Contohnya ada Ramayana, Hari-Hari Swalayan, Transmart, Hypermart, dan Studi Entertainment, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir ada analisis threat yang berisi tantangan yang mungkin muncul. Tantangan yang mungkin muncul adalah kesulitan siswa dalam menyesuaikan diri dengan kurikulum baru. Nah, ini tidak hanya siswa, melainkan guru juga banyak mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan kurikulum yang baru. Baik, untuk terakhir ini ada dokumentasi ketika kami sebagai kelompok 1 melakukan observasi di SMK Negeri 41 Jakarta. Itu kami di sini sedang melakukan wawancara dengan Bapak Hendi selaku Wakahumas dan berfoto bersama dengan Bapak Hendi. Nah, ini ada beberapa cuplikan dokumen tentang kurikulum SMK di Negeri 41 Jakarta. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 1. Apabila kami masih banyak kurangnya dan mungkin ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tadi satu tambahannya ya, sebelum dilanjut, Raihan. Opportunity-nya kan tadi ada pengembangan uji kompetensi ya. Jadi di slide tadi itu belum ada ditambahkan ya. Tadi hanya baru redaksi terkait dengan kerjasama industrinya. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Silakan Raihan dilanjutkan. Terima kasih kelompok 1. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu.